Ya, terima kasih Pak Menteri. Mungkin Kak Sekjen kita perlu diskusi panjang menikah dengan Pak Menteri Pendidikan. Karena memang beliau ingin karakter, nah karakter ya di pramuka ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berdiskusi panjang dengan beliau. Monggo, yang pertama saya menghaturkan Pak Lilik Kurniawan, Sestama BNPB untuk yang pertama menikah. Dipersilahkan, monggo. Mungkin paparan beliau bisa ditayangkan, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Pertama, yang saya hormati Bapak Sekjen Kornas Gerakan Pramuka, Kakak Bahtiar, dan juga pimpinan Kornas Gerakan Pramuka, pimpinan Kuarda dan peserta Rakernas Gerakan Pramuka tahun 2022. Kami mewakili Bapak Kepala BNPB yang pagi hari ini beliau harus ke Semeru untuk memonitor perkembangan dari situasi hunian sementara dan hunian tetap yang ada di sana. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa pramuka ini adalah mitra strategis dari BNPB. Ya. Jadi kami berterima kasih dan menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Gerakan Pramuka, baik yang ada di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Karena selama ini berkontribusi sangat positif terhadap penanggulangan bencana di Indonesia. Kakak-kakak sekalian, kita tinggal di daerah rawan bencana. Negara kita itu terbentuk dari pertemuan 3 lempeng tektonik dunia yang secara geologi sangat rentan terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami, terjadinya letusan gunung api. Belum sebagai negara yang kepulauan yang ada di Khatulistiwa, kita sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi adalah bencana yang terkait dengan iklim, terkait dengan cuaca. Pada saat situasi musim penghujan, kita banyak mendengar banjir terjadi di mana-mana, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, cuaca ekstrim dan sebagainya. Pada situasi musim kemarau, kita melihat kekeringan di Indonesia terjadi, kebakaran hutan dan lahan dan sebagainya. Kita memiliki 12 ancaman bencana, ditambah dengan bencana non-alam COVID-19 jadi 13 sekarang. Tentu pilihan-pilihan kita adalah ada 3 yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, bagaimana menjauhkan bencana dari masyarakat. Ini tidak mudah karena negara kita dari Sabang sampai Merauke, 514 kabupaten kota, tidak ada satupun kabupaten kota yang betul-betul bebas dari ancaman bencana. Yang kedua yang kita lakukan adalah menjauhkan masyarakat dari bencana. Ini intinya adalah tata ruang. Tetapi hari ini kita masih kesulitan untuk merelokasi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana. Ada budaya, ada kultur yang ada di sana. Nenek moyang mereka tinggal di situ, bahkan kuburannya ada di situ, nggak tidak mudah untuk kemudian memindahkan mereka ke tempat yang aman. Maka pilihan ketiga yang kita ambil, yaitu hidup berdampingan dengan risiko bencana, living in harmony with risk. Tetapi ada syarat-syarat kalau kita mengambil pilihan yang ketiga, yaitu kita harus melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Saya ingin menunjukkan next slide.
mengenai proses penanggulangan bencana. Jadi kita di Indonesia ini ada 3 tahapan sebelum bencana terjadi, pada saat bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi. Pada saat belum ada bencana, dalam situasi aman, nyaman begitu, kita melakukan namanya manajemen risiko bencana. Ya. Kita mencoba untuk mengurangi risiko bencana saat ini dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Kemudian kita mencegah terjadinya risiko bencana baru di masa yang akan datang, dan peningkatan kualitas hidup. Di sini saya melihat peran dari Pramuka sangat luar biasa. Saya berharap setelah adanya rakor kali ini, saya meminta dari Kuarda untuk bersama-sama dengan BPBD. Kami punya kepanjangan tangan kami di daerah namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita bersama-sama melakukan hal-hal yang kecil ya, mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan dalam upaya-upaya penanggulangan bencana, terutama pencegahan. Kemudian pada saat situasi darurat, nah kita juga membagi-bagi menjadi klaster-klaster. Ada yang hobinya atau maunya keahlian terkait dengan kesehatan, nanti akan masuk dalam klaster kesehatan. Yang punya keahlian untuk psikososial, masuk ke klaster pengungsian. Yang bisa masuk ke situasi penanganan pendidikan, masuk ke klaster pendidikan dan sebagainya. Kemudian kita menjalankan namanya pemulihan, tentu saja pemulihan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. Next slide. Saya ingin menunjukkan pada kita semua terkait dengan Pramuka sebagai salah satu pilar penanganan darurat bencana. Dalam situasi bencana adalah situasi uncertainty, situasi yang ketidakpastiannya tinggi. Maka dibutuhkan orang-orang yang luar biasa, yang bisa saling bersinergi, berkolaborasi. Tidak sekedar menunjukkan saya bisa, tetapi harus bisa bekerja sama, bersama-sama. Dan ini saya melihat Pramuka sudah melakukan banyak hal di sini. Ke depan kami berharap nanti akan ada peningkatan kapasitas yang akan kita programkan. Untuk kemudian apakah Pramuka menjadi bagian dari SAR, menjadi bagian dari kesehatan, atau pengungsian, atau logistik, atau klaster pendidikan. Ini adalah klaster-klaster yang dibangun. Tentu saja nanti kami bekerja sama dengan kementerian lembaga yang terkait. Misalnya klaster kesehatan, ini nanti akan di bawah dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk SAR ada di bawah Basarnas nanti bersama-sama. Untuk pengungsian nanti dengan Tagana, dengan Kementerian Sosial. Untuk logistik nanti dengan BNPB. Untuk pendidikan dengan Kementerian Pendidikan dan seterusnya. Nanti kita akan membuat satu manajemen darurat bencana di bawah BNPB terkait dengan ini. Lanjut. Satuan Pendidikan Aman Bencana berbasis gugus depan. Ini sudah bergulir, dan saya berharap di daerah-daerah kami minta kakak-kakak dari Kuarda untuk kemudian melihat ya, sekolah-sekolah yang ada di daerah kakak-kakak sekalian, apakah ada di daerah rawan bencana atau tidak. Caranya ada di handphone kita. Silahkan download aplikasi Inaris Personal. Ini ada di handphone kita. Kita bisa cari sekolah kita ada di mana. Apakah rawan gempa bumi, rawan banjir, rawan tsunami, semuanya ada di handphone kita. Nah, setelah kita tahu, maka mari kita perkuat sekolah-sekolah berbasis gugus depan. Dan berharap nanti Pramuka menjadi motor dari penguatan sekolah-sekolah yang ada di daerah rawan bencana. Kami sudah latih sebenarnya pembina-pembina Pramuka yang ada di daerah rawan bencana, belum semuanya tetapi sudah dimulai untuk membuat satuan pendidikan aman bencana berbasis gugus depan.
Lanjut. Nah, ini adalah suatu yang kami selalu inginkan. Pramuka jaga alam. Kakak-kakak sekalian, 95% bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh iklim dan cuaca. Contohnya seperti banjir, banjir bandang dan sebagainya. Hujan boleh terjadi, boleh, karena itu adalah karunia kita, karunia untuk alam, untuk semesta alam. Tetapi lingkungan kita yang rusak, itu yang mengakibatkan bencana terjadi. Maka kami berharap dengan struktur pramuka yang ada sampai dengan desa-desa, sampai di sekolah-sekolah, ini bisa berkontribusi untuk mengurangi pencegahan bencana tadi. Kita jaga alam kita, tempat-tempat yang lahan kritis, yang sudah gundul karena ditebangi, mari kita tanam pohon. Menanam pohon itu menjadi satu ikhtiar bagi kita. Karena menanam pohon itu yang memanfaatkan banyak sekali, bukan hanya manusia, tetapi juga hewan-hewan ini akan berterima kasih dengan kita semuanya. Dan harapannya kita akan mengurangi ancaman bencana di masa mendatang. Lanjut. Bagaimana dengan penanganan COVID-19? Duta perubahan perilaku menjadi pilihan kita. Karena dalam penanganan COVID-19 kita perlu kolaborasi dari multi pihak. Saling mengingatkan, saling memberikan pengetahuan dan sebagainya. Kita strateginya berubah-ubah, dan sampai sekarang ini strategi yang masih tetap ada adalah bagaimana protokol kesehatan tetap kita jalankan, dan juga yang kedua adalah vaksinasi yang kita jalankan. Nanti untuk vaksinasi saya kira Dr. Imran nanti akan menyampaikan terkait dengan ini. Tapi untuk protokol kesehatan ini harus bersama-sama. Ingat, yang kemudian menyebarkan, menularkan adalah manusia juga. Jadi masalah protokol kesehatan menjadi mutlak harus kita lakukan. Sebentar lagi kita menghadapi Lebaran. Ini menjadi tantangan bagi kita. Kalau kita bisa melalui Lebaran ini tanpa ada peningkatan kasus yang meningkat, maka ke depan kita jauh lebih mudah. Tetapi sebaliknya, apabila Lebaran ini banyak yang terpapar oleh COVID-19, ini tentu akan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat lagi bagi kita semua. Tentu persiapan-persiapan akan dilakukan oleh semuanya. Dan saya berharap untuk protokol kesehatan, pramuka dapat menjadi duta perubahan perilaku yang selalu mengingatkan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Lanjut. Nah, bagaimana strateginya untuk perubahan perilaku yang selama ini dilakukan? Saya sudah melihat ada buku perubahan perilaku khusus untuk pramuka. Ini ada 4 hal yang sering kita lakukan terkait dengan strategi perubahan perilaku. Yang pertama, kita sama-sama memberikan nasihat, dukungan, dorongan, kemudian insentif dan juga hukuman. Ini yang selama ini kita lakukan. Lanjut. Tapi ada satu yang penting yang selama ini sudah kita lakukan tetapi jarang kemudian kita menginformasikan terkait dengan COVID-19. Pramuka bantu masyarakat. Bagaimana caranya? Ada yang membantu edukasi, tadi perubahan perilaku tadi. Ada yang membantu masalah pangan. Ini kasus dari 2020 sampai dengan sekarang ini masih terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Ada yang membantu pendataan, ada yang membantu masalah ekonomi, membantu masalah medis dan juga psikologi masyarakat. Ini bisa dilakukan oleh kawan-kawan dari pramuka, gerakan pramuka. Lanjut. Baik, saya kira sekilas ini yang bisa kami sampaikan. Berharap kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara gerakan pramuka dengan BNPB, gerakan pramuka dengan BPBD yang ada di daerah, ini menjadi salah satu kolaborasi yang selama ini terus terjadi, dan berharap nanti kita akan tingkatkan kapasitasnya dan kualitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Pramuka.
Matur nuwun Kak Lili Kurniawan, Sestama BNPB atas paparannya. Dan tentunya kami Gerakan Pramuka ingin banyak sekali pelatihan-pelatihan dan kemitraan dengan BNPB, dan kami sih inginnya kita di Pramuka ini semakin banyak yang bisa mendapatkan sertifikasi untuk pelatihan yang spesifik gitu. Jadi supaya untuk membantu pada saat kebencanaan ini juga bisa lebih baik gitu. Matur nuwun Pak Lili, mungkin kita mulai tanya jawab dulu untuk Pak Lili, mungkin dari